Halo guys, selamat sore kembali lagi bersama saya Aga Danaten ya. Oke, gimana kabar kalian dalam minggu ini? Sehat-sehat selalu? Ya, saya harap sehat selalu ya, karena kesehatan itu mahal harganya. Oke, pada kesempatan kali ini dalam episode sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu tentang HIV dan AIDS. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada para sahabat dan kawan-kawanku untuk menjelaskan apa sih itu gastritis. Oke, sebelumnya bila kalian suka dengan channel saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, yuk mari kita simak apa itu gastritis. Apa sih itu gastritis? Oke, gastritis adalah penyakit pada lambung yang terjadi pada akibat peradangan pada dinding lambung. Ini yang disebut gastritis. Gejala-gejala apa sih yang menyertai bila kita terkena gejala yang terkena pada gastritis? Pertama yaitu perut terasa sangat nyeri dan panas. Ini pertama kali yang ketika terjadi pada orang terkena gastritis. Dan yang kedua, mual dan muntah. Dan tiga, cegukan. Dan yang empat, hilangnya nafsu makan. Hilangnya nafsu makan ini sangat berpengaruh sekali pada orang terkena gastritis. Dan yang kelima, perut rasa sangat kenyang. Walaupun makan sedikit pun kita akan rasa sangat kenyang. Itu yang terjadi pada orang yang terkena gejala gastritis. Keenam, ketika buang BAB atau buang air besar ya, tinja akan berwarna menjadi kehitaman. Ini yang terjadi bila orang terkena gastritis. Dan yang ketujuh yaitu biasanya muntah darah. Ini tadi gejala-gejala yang terjadi pada akibat orang yang terkena gastritis. Gastritis menjadi dua. Gastritis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu ada gastritis akut. Dan yang kedua gastritis kronis. Dua ini yaitu terjadi biasanya orang yang mengalami gastritis. Pertama ada gastritis akut dan yang kedua ada gastritis kronis. Oke, saya akan menjelaskan apa sih itu gastritis akut dan gastritis kronis. Oke, gastritis akut yaitu gastritis yang terjadi pada ulu hati dan ini hanya bersifat sementara. Ini yang disebut dengan gastritis. Sedangkan gastritis kronis itu apa? Gastritis kronis yaitu peradangan pada lambung secara perlahan, tapi ini waktu yang sangat lama. Ini yang disebut dengan gastritis kronis. Biasanya rata kebanyakan itu orang terkena itu gastritis kronis ini ya, mereka tidak menyadari kalau mereka terkena gastritis kronis. Tapi yaitu tadi, karena gastritis kronis ini biasanya perlahan-lahan dan dalam waktu yang sangat lama. Ini yang terjadi pada gastritis. Itu faktor-faktor terjadinya gastritis. Faktor-faktor terjadinya gastritis ini apa sih? Orang akan terkena gastritis, faktor-faktornya. Faktor yang pertama akibat terkena gastritis yaitu kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok ini paling sering yaitu terkena gastritis. Dan yang kedua itu infeksi virus. Infeksi virus ini biasanya kebanyakan juga terkena gastritis. Dan yang ketiga infeksi parasit. Infeksi parasit ini juga memicu juga pada orang yang terkena gastritis. Dan yang keempat, penggunaan kokain. Penggunaan kokain ini juga bisa. Dan yang kelima, gagal ginjal. Gagal ginjal ini juga mempengaruhi pada orang yang terkena gastritis. Dan yang keenam, yaitu refleksi empedu. Ini juga memicu juga pada orang yang diagnosa menderita penyakit gastritis ini. Oke, itu tadi faktor-faktor yang terjadi pada akibat terkenanya gastritis. Dan sekarang saya akan menjelaskan apa sih itu, gimana sih cara mendiagnosa agar tahu kalau kita terkena gastritis atau tidaknya. Oke, saya akan menjelaskan gimana cara kita tahu untuk mengetahui kalau kita terkena gastritis atau tidak. Oke, langsung saja. Orang terkena gastritis harus didiagnosa terlebih dahulu apakah orang itu terkena gastritis atau tidak. Gimana sih caranya agar tahu bahwa si pasien atau individu ini tahu kalau kita terkena gastritis? Pertama, kita akan mengecapkan cek lab darah.
cek lab darah ini bertujuannya untuk mengetahui apakah kita terkena gastritis atau tidak. Dan yang kedua yaitu cek feses. Nah, cek feses ini juga untuk diselidiki lagi di laborat apakah fesesnya ini terkena infeksi atau tidak pada lambung itu tadi. Cek feses atau yang disebut dengan sampel tinja. Nah, ini biasanya kebanyakan akan dicekkan terlebih dahulu apakah mereka terkena gastritis atau tidak. Kalau normal ya normal-normal saja, dia tidak terkena gastritis. Nah, dan yang ketiga yaitu cek foto rongsen. Nah, cek foto rongsen ini juga digunakan untuk mengecekkan apakah si pasien ini terkena gastritis atau tidak. Dan yang ketiga gastroskopi. Nah, gastroskopi ini apa sih? Gastroskopi biasa jelaskan. Gastroskopi ini biasanya digunakan untuk mengecek peradangan pada lambung. Nah, gunanya yaitu apakah di lambungnya tadi terjadi peradangan atau tidak. Nah, itulah dinamakan gastroskopi, yaitu untuk mengecek peradangan pada lambung apakah dia terkena gastritis atau tidak. Nah, ini yang disebut gastroskopi. Oke, itu tadi cara untuk melihat apakah kita terkena gastritis atau tidak, yaitu tadi untuk mendiagnosa lebih jelasnya para dokter atau perawat bahkan kesehatan akan mengecek itu tadi untuk mendiagnosa tentang gastritis. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang pengobatannya. Pengobatan gastritis itu apa? Saya akan menjelaskan tentang pengobatan gastritis. Nah, gimana sih caranya agar kita terbebas dari namanya gastritis atau yang dinamakan infeksi pada lambung ini? Oke. Nah, pengobatan apa yang bisa untuk meredakan agar lambung kita tidak kambuh atau gastritis kita tidak lama? Pengobatannya yaitu kita akan diberikan pengobatan ya. Yang pertama ini ada obat antisida. Obat antisida ini meredakan gejala dan menetralisis pada asam lambung. Nah, ini yang dinamakan obat antisida. Obat antisida ini biasanya dibagi menjadi dua, yaitu biasanya pertama aluminium hidroksida dan yang kedua magnesium hidroksida. Nah, ini biasanya digunakan untuk obat antisida ini kepada orang yang terkena gastritis atau infeksi pada lambung. Dan yang kedua itu obatnya ini atau yang dinamakan obat yang menurunkan produksi asam lambung. Nah, menurunkan produksi asam lambung ini obatnya apa sih? Biasanya yang digunakan paling sering dilakukan pada rumah sakit yaitu pertama yaitu ranitidin. Nah, ranitidin ini biasanya cepat sekali untuk menurunkan produksi asam lambung baik secara oral maupun injek. Nah, ini biasanya sangat sering terjadi. Biasanya di rumah sakit bahkan di puskesmas biasanya orang yang kena asam lambung maupun gastritis ini biasanya ranitidin yang sering dipakai. Nah, dan yang ketiga yaitu ada obat antibiotik. Obat antibiotik ini biasanya apa yang digunakan? Nah, obat antibiotik ini biasanya yang digunakan adalah yang pertama ada amoxicillin. Nah, amoxicillin ini banyak sekali bedakan di mana saja pun apotek, puskesmas maupun rumah sakit. Amoxicillin ini juga diperjualbelikan dimanapun juga. Dan yang kedua ada metronidazol. Metronidazol ini juga hampir sama kayak amoxicillin ya, obat antibiotik. Nah, metronidazol ini juga sama dosisnya yaitu 500 mg. Dan yang ketiga ada tetrasilin. Nah, ini juga sama obat antibiotik juga seperti amoxicillin dan metronidazol. Nah, dan yang terakhir yang keempat yaitu ada obat diare. Obat diare ini juga menelalisis untuk asam lambung atau yang dinamakan gastritis. Biasanya obat diare ini juga bisa digunakan. Pengobatan untuk penyakit gastritis atau yang dinamakan infeksi pada lambung. Nah, dan yang terakhir saya akan membahas tentang komplikasi. Nah, komplikasi apa yang terjadi jika gastritis ini tidak ditangani secara lanjut? Apakah berbahaya? Ya, pasti berbahaya kalau namanya penyakit semuanya tidak ditangani. Nah, komplikasi apa sih yang terjadi bila tidak segera ditangani atau diobati? Yang terjadi pertama kali yang terkena yaitu kanker pada lambung. Nah, bila kita tidak ditangani atau diobati, kanker lambung ini bisa terjadi. Dan yang kedua pendarahan pada lambung. Nah, pendarahan pada lambung ini juga sangat berbahaya sekali dan bahkan mengganggu pencernaan. Nah, dan yang ketiga yaitu tukak lambung. Nah, ya ini komplikasi yang terjadi bila gastritis tidak ditangani secara lanjut,
bahkan tidak diobati secara tepat. Komplikasi ini sangat berbahaya sekali bila karena gastritis tidak ditangani secara lanjut dan secara bertahap. Itu tadi seputaran tentang penyakit gastritis. Semoga informasi saya ini bermanfaat bagi teman-teman dan para sejawat dan sahabat-sahabat saya, terutama sahabat Aga. Oke, bila ada kata salah yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan jangan lupa dukung terus channel saya agar channel saya semakin berkembang. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama perawat masyarakat sehat selalu. Salam sejawat. Bye bye.